alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana laqad ja'akum rusulun wa nutu an yumti'unahu bismillahi rabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama di sini saya akan membawakan beberapa informasi tentang kegiatan di KB Samila, pembelajaran yang diselenggarakan di KB Samila. Di sini kita bermitra yaitu dengan IHF. IHF itu berartikan Indonesian Heritage Foundation, yang mana di sini adalah merupakan pembelajaran berbasis karakter. Jadi kenapa sih karakter itu penting? Karena karakter itu suatu sifat, suatu kebiasaan kelakuan, yang mana kelakuan itu bisa baik, bisa enggak, tergantung dari fondasi awal. Jadi yang namanya pembelajaran di PAUD itu adalah fondasi awal pembelajaran yang diberikan kepada anak usia dini, di mana di situ bertujuan supaya anak-anak memiliki karakter yang baik untuk nanti anak-anak bisa melakukan atau bisa mengikuti pembelajaran pada tingkat selanjutnya, yaitu baik di TK, SD, SMP maupun SMA. Jadi kenapa sih anak usia dini harus sekolah? Karena anak usia dini itu adalah anak yang memiliki otak emas. Jadi otak emasnya itu ya di sinilah ya, di PAUD, ketika mereka itu masih berusia balita. Jadi sangat sayang jika anak-anak itu tidak dipelajari tentang pembelajaran atau kebiasaan berkarakter. Jadi kok menjadi penting? Ya emang iya. Coba jika anak-anak itu di rumah saja mereka bermain ya, tanpa ada arahan. Nah, tapi ketika anak-anak itu di sekolah, mereka bisa bermain dengan teman-teman ya, bersosialisasi dengan teman-teman, bisa belajar bersama teman-teman. Tapi tentunya di sini kita karena pembelajarannya IHF, jadi di sini adalah pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat anak bahagia. Jadi pembelajarannya tidak menekan kepada anak untuk bisa ini, bisa itu, harus tidak. Tapi di sini kita memberikan stimulan, memberikan rangsangan kepada anak supaya bagaimana anak untuk bisa mengikuti pembelajaran yang ada di PAUD. Seandainya anak belum mencapai pada pembelajaran yang kita inginkan, kita tidak memaksakan dan kita tidak memberikan tidak memarahinya ya, tapi tetap di situ kita memberikan rangsangan supaya anak itu tidak merasa sedih ya, tidak merasa sebel, sehingga anak-anak akan mau untuk bersekolah lagi. Nah, itu pembelajaran IHF ya. Jadi kita bermitra dengan IHF yang mana pembelajaran ini sudah dirancang ya oleh IHF, yaitu berupa modul ya. Ini contohnya adalah modul. Modul ini kita tinggal menerapkan. Nah, dan menerapkannya itu juga tinggal mengembangkan. Tapi tidak setiap hari kita lakukan, karena ada ekstra juga. Anak-anak juga misalkan kita mau menyuruh semuanya bahwa waktu atau jam pembelajaran untuk anak usia 4 sampai 5 itu maksimal adalah 900 jam dalam satu minggu. Di sini kita melakukannya dari Senin sampai hari Jumat. Nah, di situ berarti kan dalam satu hari hampir 3 jam. Kalau dibagi 900 menit, sekarang itu ada olah tubuh, kemudian ada doa-doa, kemudian masuk ke jam 8.15 sampai jam 8.30 itu tadi yang lingkaran, kemudian doa, kemudian jam 8.30 sampai jam 8.50 kita itu berada di kegiatan masih yang sama, yaitu
pilihan kegiatan. Jadi pilihan kegiatan itu jurnal. Ini kadang kita itu menggunakan jurnal itu anak menggambar bebas. Jadi ini perkembangan anak-anak sudah bagus dari awal. Anak yang baru masuk nih ya, itu belum bisa memegang pensil dengan baik ya, kemudian masih capek memegang pensil, kemudian coretannya itu masih yang warna yang coretan dan bermakna. Coretannya itu bermaknanya itu tidak sesuai dengan orang dewasa ya, tapi sesuai dengan anak-anak. Misalkan coretan seperti ini ternyata kolarnya ternyata kering katanya, nggak ada ikannya, padahal cuma coretan. Kemudian di situ jurnalnya juga kita ada pilihan permainan. Misalkan di situ bermain balok, ya, bermain Lego. Nanti akan bergantian. Nah di sini anak-anak itu sudah bisa. Jadi bermainnya itu bareng ke sana dan mereka itu sudah bisa melakukan. Ternyata pembiasaan seperti itu bagi anak-anak juga mereka mendengarkan dan bisa melakukannya. Nah, itu sampai jam 8.50. Nah, kemudian di jam 8.50 sampai 9.10 itu ada kegiatan pilah karakter. Nah, di sini karakter yang dimaksud adalah melingkupi dari 9 karakter. Yaitu yang orang yang pinteran, orang yang mampuan, pinter malu ada tempatnya. Tapi ketika kita sudah jadi dari awal yang masih malu-malu, yang masih ini, sekarang sudah misalkan suruh nyanyi sudah mau ya, suruh maju sudah mau, berarti kan mereka punya rasa percaya diri dan itu dikembangkan lagi di rumah. Rasa percaya dirinya itu apa? Ketika anak melakukan kesalahan di rumah, jangan sampai dibentak, apalagi disalahkan. Percaya dirinya nanti akan turun, akan kurang. Jadi ketika salah, kita tidak boleh mengucapkan bahwa itu salah, tapi supaya dibetulkan. Jadi supaya tidak terjadi apa? Anak itu menjadi minder, diam saja di kelas, takut. Kan jadi takut anak-anak kalau kita bentak ya. Iya. Padahal bentakannya itu akan memutus saraf-saraf yang ada di dalam otaknya. Apalagi jika anaknya dikasarin dengan secara fisik, dipukul, dijiwit, ditabok, itu jangan sampai dilakukan terhadap anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu berbahagia. Jadi pembelajaran sekarang itu ada kurikulum merdeka. Jadi supaya anak sekolah juga berbahagia dan senang di dalam sekolah. Berbahaya ya wajib sebagai orang tua untuk menasihati, untuk mengarahkan ke yang lebih baik. Dan juga disuruh jujur, anak-anaknya suruh berkata yang jujur, suruh berkata yang tidak berbohong. Nah itu adalah karakter. Dan anak-anak supaya menghormati santun, menjadi pendengar yang baik. Itu. Jadi di sekolahan kita anak dibelajari untuk anak itu bisa berkata yang baik. Jika diberi sesuatu oleh temannya, bilang terima kasih. Jika ingin sesuatu temannya sekarang anak tidak langsung mengambil, tapi kita sudah izin apa belum? Katanya sudah. Dan anak-anak itu juga senang berbagi dengan teman-temannya. Ketika ada yang nggak bawa makanan, ada yang mau berbagi, saya mau berbagi, semuanya mau berbagi. Itu berarti apa? Anak-anak yang mengerti apa yang kita sampaikan. Ternyata anak-anak itu menjadi pendengar yang baik. Dan ini juga dicontoh ya sama ibu-ibunya ya. Ibu-ibunya di dalam berkeluarga di rumah, di dalam bermasyarakat juga seperti ini. Ini adalah karakter yang baik, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini adalah apa? Pembelajaran pendidikan moral dan agama. Kemudian mandiri. Nah, alhamdulillah seluruh siswa-siswi PAUD Sanila rata-rata sudah mandiri. Nah, ini kita membutuhkan dukungan dari ibu-ibu semuanya. Kemandirian anak ini pencapaian perkembangan anak. Itu juga sudah ada kurikulumnya. Jadi kita itu pembelajaran perkembangan pencapaian anak itu sudah ada aturannya. Dan ini tidak berubah dari mulai K13 sampai sekarang. Walaupun kurikulumnya berbeda, tapi pencapaian tetap
yaitu meliputi 6 aspek. Aspek yang pertama adalah nilai agama dan moral. Aspek yang kedua adalah motorik kasar dan halus. Aspek yang ketiga adalah kognitif. Kemudian di situ ada bahasa, sosial, emosional, dan seni. Ibu-ibu suka membaca nggak rapotnya? Apa sudah dapat nggak dibaca di rumah? Dibaca apa enggak? Nilai 8, 9, 10. Tapi di sini mencakup pada 6 aspek perkembangan anak. Dan ini sudah sesuai dengan umur. Jadi 12 seperti ini, 12 sampai 2 tahun. Di sini karena kita itu sekolahnya itu 3 sampai 5, jadi 3 sampai 4 dan 4 sampai 5. Di sini aspek perkembangannya itu meliputi tadi 6 ya. Kira-kira ibu-ibunya hafal? Aspek pertama apa Bu tadi pencapaiannya? Dengan membuka, ada sentra, ada kegiatan inti. Nah ini dilakukan sampai jam 10 sampai jam 11. Nah kemudian setelah itu nanti ada evaluasi, kemudian ditutup dengan doa, yaitu jam 11:04 anak-anak sudah selesai. Jadi sudah ingat ya,